Hai guys, perkenalkan saya Astrid Dewi Sabrina. Di sini saya akan membahas terkait materi Pancasila dan pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pembangunan nasional, yang kedua, penegakan hukum, dan yang ketiga, budaya Pancasila dalam masyarakat. Silahkan disimak ya videonya. Sebelumnya, apa sih pembangunan nasional itu? Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan dijadikan sebagai landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata berdasarkan Pancasila, serta bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Apakah Pancasila sebagai pembangunan sudah diterapkan di Indonesia atau belum? Belum, karena di Indonesia Pancasila hanya sebagai simbol saja. Banyak kalangan remaja yang belum bahkan tidak mengetahui makna dari Pancasila itu sendiri. Sehingga Pancasila hanya dianggap sebagai formalitas semata tanpa mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Nah guys, sebelumnya kita harus tahu dulu apa hukum itu. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur, menerapkan kebenaran, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Dan apa sih penegakan hukum itu? Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum, yang mengatur masyarakat untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Kondisi hukum di negara kita dapat dikatakan dengan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hukum cenderung digunakan sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan para penguasa. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukumnya, sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran krusial pada pemfungsikan hukum. Bila peraturan telah baik tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan mendapat masalah. Demikian pula apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak aturan baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Maka dari itu perlunya kerjasama dan kesadaran dari penegak hukum agar terwujudnya hukum yang adil bagi semua rakyat. Tidak hanya untuk kalangan atas, melainkan semua kalangan harus merasakan keadilan hukum di Indonesia. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu budaya Pancasila dalam masyarakat. Mengapa Pancasila disebut sebagai budaya bangsa? Karena ideologi Pancasila diambil dari kebiasaan masyarakat bangsa Indonesia yang akan terus berkembang tanpa meninggalkan ciri utamanya. Pancasila yang dirumuskan dari nilai budaya bangsa Indonesia terdiri atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, masyarakat, dan keadilan sosial. Bagaimana hubungan Pancasila dengan budaya? Kebudayaan dan Pancasila sebenarnya bisa dikatakan sebagai satu kesatuan, karena kebudayaan haruslah berlandaskan Pancasila, karena di dalam Pancasila tersebut sudah memenuhi semua dasar aspek kebudayaan. Pancasila menyatukan perbedaan suku, ras, etnis, agama, budaya, dan geografis dalam satu titik dan membangun kebinekaan pada masing-masing sila. Dengan Pancasila, keberagaman bukanlah perbedaan yang membatasi, melainkan sebagai hal yang melengkapi dalam persatuan, kesatuan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Materi yang telah dibahas tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma pembangunan belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik.
Dibuktikan dengan tidak diterapkannya beberapa nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masih adanya kesenjangan sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat Indonesia, serta belum terlaksananya keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, pemerintah seyogyanya lebih mengupayakan peningkatan kualitas moral warga negaranya. Kita sebagai warga negara pun harus sadar diri dalam meningkatkan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila disebut sebagai budaya bangsa karena ideologi Pancasila diambil dari kebiasaan masyarakat bangsa Indonesia yang akan terus berkembang tanpa meninggalkan ciri utamanya. Dengan Pancasila, keberagaman bukanlah perbedaan yang membatasi, melainkan sebagai hal yang melengkapi dalam persatuan, kesatuan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.